pertama itu kita lihat laporan keuangan. Ya. Jadi kita pertama lihat laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan itu kita bisa melihat kondisi dan situasi perusahaan. Karena kalau perusahaan itu rugi, dan dalam laporan keuangan ini sebetulnya nanti kita lihat apakah dia kerugiannya itu di gross profit ataukah di bottom line. Karena dari melihat laporan keuangan ini bisa membantu kita untuk bisa fokus di mana kita harus melihatnya. Ya, tetapi laporan keuangan aja belum bisa menentukan di mana kita harus atau di mana masalahnya. Kemudian yang kedua itu struktur organisasi. Ya. Struktur organisasi ini sangat-sangat penting, tetapi banyak perusahaan itu neglect untuk struktur organisasi. Struktur organisasi ini dia sebetulnya di dalam kita membangun suatu sistem. Struktur organisasi ini memegang peran yang sangat besar karena biasanya saya kalau sudah melihat laporan keuangan yang berikutnya itu saya harus lihat struktur organisasi karena di situ itu kita lihat dari segi pelaporannya, leadership-nya. Kemudian kita lihat dari accountability-nya, kita lihat dari internal control-nya, semuanya itu bisa dari struktur organisasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah personel. Jadi kalau dari personel itu kita bincang-bincang dengan karyawan, orang dalam lah, mulai dari C-level sampai yang paling bawah. Dan itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya, karena kita bisa mengerti seumpama contohnya nih, kita dikasih struktur organisasi, tetapi dengan bincang itu kita bisa lihat struktur organisasinya itu up to date apa enggak. Karena banyak perusahaan yang punya struktur organisasi tapi ternyata cuma di atas kertas. Kemudian yang kedua, katakanlah kita minta SOP. Ada SOP-nya, tetapi apakah SOP-nya itu benar seperti yang dijalankan? Karena banyak perusahaan punya SOP juga di atas kertas. Apakah kemudian kita lihat job description-nya? Apakah sesuai atau hanya di atas kertas? Tetapi bukan hanya itu aja sebetulnya. Kita berbincang dengan personel ini sebetulnya untuk mengetahui juga prosesnya. Jadi aliran uangnya, kemudian dari segi leadership-nya, struktur organisasinya. Jadi dengan bincang-bincang itu sambil bincang kita mesti menganalisa. Ya, kita menggunakan analytical skill kita. Ini menurut saya satu keuntungan yang besar kita di CFA ini mempunyai analytical skill ya, karena kita juga belajarnya cukup banyak di CFA. Karena ini semuanya adalah terkait. Jadi kita sambil bincang itu kita mikir ya, ini apakah di mana yang kemungkinan bermasalah, di mana yang kita mungkin perlu perbaikan, kita dengarkan dan kita analisa. Kemudian yang keempat, itu kita melihat operasionalnya. Jadi biasanya saya kalau pabrik, saya ikut visit ke pabriknya. Karena dari pabrik itu kita bisa lihat sebetulnya apakah company ini di-manage secara bagus apa enggak. Contohnya aja ya, kalau saya lihat pabriknya itu udah kotor, perusahaannya itu kantornya kotor, itu boleh dibilang kemungkinan besar perusahaan itu tidak well managed. Karena kalau dia sampai hal yang kecil dia tidak perhatikan, jangan lagi ngomong yang hal besar. Tetapi pada waktu kita melakukan walkthrough di pabrik, itu sebaiknya kita lakukan dari awal, dari bagaimana barang itu masuk ke gudang, kemudian kita lihat prosesnya, pencatatannya, cara kerjanya, dan bagaimana karyawan itu bekerja, apakah dia happy, nggak happy, kita lihat mungkin dari segi reward-nya, dari segi waste-nya, sampai ke gudang barang jadi, dan kita lihat juga sampai ke bagaimana produk itu dideliver. Jadi di dalam operasional ini terdiri dari 3 hal. Satu, operasi sendiri, jadi operasi pabrik, atau kalau itu jasanya, karena sebetulnya ya kita ini industri apapun bisa kita pelajari dengan cepat sejauh kita mempunyai kemampuan untuk analisa dan mempelajarinya dengan cepat. Jadi tidak masalah industri apapun, apakah itu jasa, apakah itu produk ya. Jadi kalau dari segi operasional itu ada 3. Tadi dari operasi itu saya lihat ke pabriknya. Kemudian yang kedua itu adalah supply chain management. Karena bisa terjadi
masalahnya itu tidak ada koordinasi antara pabrik, marketing, dan SCM. Kemudian juga SCM itu kita perlu lihat bahwa apakah organisasinya itu diorganize secara baik, ya, karena kita perlu efisiensi, kemudian kita perlu internal control yang baik dan proses yang baik. Karena kita tahu bahwa kita di perusahaan SCM atau bagian supply chain management itu kan termasuk procurement, ya. Jadi dan procurement kita tahu sebagian dari kita mengatakan bahwa itu adalah daerah basah. Jadi internal control-nya harus ketat, tetapi selain daripada itu harus bisa menyediakan kebutuhan bahan baku, bahan pendukung itu dalam quantity yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat. Jadi ini sangat penting ya, karena saya lihat juga salah satu masalah di klien saya itu terjadi delay-delay itu karena tidak ada perencanaan yang terkoordinasi antara marketing, pabrik, dan juga dengan bagian pembelian. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, bagian dari operasional, itu adalah HRD. Peran HRD ini cukup besar, ya, karena HRD itu tidak bisa hanya sebagai administratif, tetapi HRD itu harus juga sebagai partner. Karena kalau kita lihat apa yang kita fokus, itu apa yang akan kita expand. Jadi kalau seumpama dari segi HRD-nya itu kurang ditangani, seumpama nih, kalau kita perusahaannya itu bergerak di bidang makanan, ya kita harus punya yang namanya nutrisionis. Kalau kita di bagian metal, ya kita harus punya metallurgis, ya. Kalau kita jualan pakan ternak, ya harus punya nutrisionis. Harus ada orang di tempat yang tepat, orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan HRD ini harus bisa terus memajukan dan mengolah supaya tidak ketinggalan zaman. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah aliran uang. Nah ini sangat-sangat penting juga karena aliran uang ini kan terbagi dari dua. Satu adalah yang namanya expense side atau procure to pay. Dan yang kedua adalah revenue side, jadi dari order sampai menjadi uang. Ya. Dari aliran uang ini kita bisa mempelajari sebagian besar daripada operasional perusahaan. Ya. Kalau procure to pay itu berarti kan mulai dari pembelian hingga pembayaran. Ya. Kalau tadi yang pembelian kita cover di operasional, tetapi kalau yang dari segi pembayarannya itu kita cover di bagian finance. Nah itu ada beberapa yang kita harus perhatikan di dalam aliran uang itu. Satu, internal control-nya harus tepat. Harus ketat, karena uang itu adalah opportunity di mana yang banyak orang, apa ya, kalau kita nggak hati-hati tuh, jadi tadinya kan dari procurement tuh kita udah harus efisien, internal control baik, tetapi kita di finance itu adalah semacam gawang terakhir sebelum uang itu keluar daripada perusahaan. Jadi aliran uang ini prosesnya itu harus secara efisien, dengan pengendalian internal yang tepat, kemudian juga efektif, dan juga yang penting itu harus ada dengan adanya internal control itu sebetulnya kita berkaitan juga dengan namanya batasan wewenang, ya, karena untuk masing-masing itu harus ada apa wewenang apa yang diberikan. Jadi kalau mungkin yang biasa bekerja di bank atau di sekuritas mungkin udah biasa, tetapi di perusahaan itu sering nggak ada, karena saya boleh dibilang masuk di semua perusahaan boleh dibilang itu mereka tidak punya yang namanya batasan wewenang. Padahal batasan wewenang ini amat sangat penting, ya. Kemudian kalau yang tadi procure to pay, ya. Kemudian yang berikutnya adalah order to cash. Order to cash itu berarti dari penjualan sampai penerimaan. Nah, penjualan ini juga banyak lubang-lubangnya. Kalau kita lihat kan apa sih resikonya kalau kita jualan itu? Ya, ada beberapa resikonya. Jadi satu kemungkinan bisa juga kalau kita istilahnya toko dalam toko, ya. Jadi pegawai orang sales itu beli dengan harga murah, dia jual kembali dengan harga mahal, ya.
Kemudian juga bisa terjadi customer-nya fiktif. Bisa juga terjadi penjualannya fiktif. Jadi tergantung daripada policy, mungkin bisa juga kalau sales-nya dapat insentif, dilakukan penjualan, dapat insentif, tetapi nanti di-retur, bisa juga. Dan juga beberapa perusahaan itu melakukan invoicing-nya di bagian penjualan. Padahal itu kalau kita ngomong bahwa internal control yang baik itu harusnya adalah terjadi separation of duty, ya. Jadi di sana makanya harus kita pisah. Jadi yang pertama adalah bagian penjualan dan marketing itu hanya menjual. Yang bagian invoicing dan nagih dan terima uang itu adalah bagian finance. Jadi itu harus kita pisahkan sehingga terjadi separation of duty dan sistem yang berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah penjualan dan pemasaran. Seperti yang tadi saya katakan bahwa apa yang kita fokus itu apa yang kita expand. Ya. Saya tidak membicarakan masalah strategi penjualan atau pemasaran karena itu saya rasa sudah lebih banyak pakar-pakarnya. Tetapi assuming bahwa apa yang dilakukan perusahaan itu sudah benar yang dilakukan, yang penting di sini yang mau saya highlight adalah kita harus melihat struktur organisasinya, kemudian kita melihat apakah itu perusahaan itu berfokus pada produk ataukah berfokus pada area, ya. Kemudian apakah dalam menentukan harga jual itu sudah tepat. Kalau memang company itu mempunyai produk dan kita fokuskan produknya sehingga mungkin ada product manager, itu berarti ada yang fokus di produk itu. Kemudian juga kalau ada yang kita berdasarkan market, kita dengan adanya pasar-pasar sesuai dengan daerahnya, itu pasti akan fokus di sana. Ya, bisa aja terjadi matrix. Jadi organisasi matrix itu tidak apa-apa, sejauh bahwa itu ada yang in charge dan kita fokus, ya. Kemudian juga yang mengenai sales price. Nah, ini terutama kalau perusahaan itu commodity base. Ini amat sangat penting karena biasanya kalau commodity base itu adalah marginnya sangat kecil, ya. Dan penentuan harga jualnya dan harga belinya itu harus presisi. Kalau ini terjadi sampai mismatch, jadi antara kapan atau penentuan harga jual dengan waktu untuk pembeliannya itu tidak benar, perusahaan itu bisa rugi. Terutama kalau dia gerak harganya itu sangat cepat. Katakanlah, seumpama nih, harga jualnya berdasarkan harga komoditi 2 bulan sebelum terjadi penjualan. Tetapi pada kenyataannya, perusahaan itu baru beli bahan bakunya itu 1 bulan sebelum terjadi penjualan. Nah harganya kalau itu komoditi udah naik turunnya bisa nggak karu-karuan. Sehingga apa yang harga yang dijual basisnya itu tidak sama dengan pada waktu beli. Dan itu bisa terjadi selisih yang cukup besar karena kita tahu harga komoditi itu bisa naik bisa turun, ya. Dan itu adalah resiko dari perusahaan. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini kita dalam melakukan helikopter overview ini 7 hal itu yang tadi saya liatin. Dan ini saya rinci di dalam buku saya, sehingga nanti kita bisa lihat overview dari perusahaan. Dan yang kedua, setelah kita selesai, itu kita bisa menentukan root cause problems-nya. Jadi akar masalahnya. Jadi bukan masalah yang di permukaan, ya. Kita bisa menemukan di mana kebocoran dan inefisiensinya. Dan masalahnya yang bukan karena hanya one time saving. Karena yang sering terjadi itu adalah orang melihat di mana saving yang bisa dilakukan, terutama kalau itu bisa di bahan baku, di bahan penolong, bahan pendukung. Tetapi kalau itu bukan root cause problemnya. Mungkin saya berikan gambaran ya, root cause problem itu dengan yang namanya one time saving. Contohnya nih, saya salah satu di perusahaan saya bekerja itu, saya perhatikan itu tiap kali beli barang itu menurut saya kok harganya mahal-mahal. Mungkin kalau kita bilang itu masalah di permukaan ya, dan one time saving, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita melakukan bidding lagi. Dengan pool
supplier yang ada. Tetapi setelah saya lihatin ya, saya lihatin secara lebar dan saya cari sumber akar masalahnya. Mengapa perusahaan ini kalau beli itu mahal harganya? Satu ya, karena pool suppliernya itu sedikit. Mengapa sedikit? Karena ternyata perusahaan ini bayarnya itu bulat. Jadi bayarnya itu lama dan prosesnya itu yang diminta itu rada ruwet. Bukan perusahaan ini tidak punya uang. Perusahaan ini saya tahu uangnya banyak. Tetapi untuk proses pembayarannya itu bisa 6 bulan. Sehingga yang terjadi adalah supplier-supplier itu nggak mau masuk langsung ke perusahaan ini. Mereka kalau mau masuk, mereka lebih baik sub aja. Jadi yang biasa sudah masuk, yang udah supply, itu supaya tahu hutan belantaranya aja. Jadi mereka tidak mau berhubungan langsung dengan perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah, pertama karena itu sudah yang masuk udah tangan kedua, tangan ketiga, harganya pasti lebih mahal. Kemudian karena prosesnya bulat, pasti harganya dinaikin. Bayarnya lama, 6 bulan, mungkin lebih. Jadi harganya pasti dikompensasi, pasti udah dinaikkan. Ya. Jadi di sini kita harus cari sumber akar masalahnya yang tepat. Kemudian yang ketiga, step ketiga itu kita implementasi solution. Ya. Di sini kita implementasi solution itu kita melihat bahwa internal control-nya itu tertanam. Apa yang dimaksud dengan internal control tertanam? Ya. Kalau kita yang sering terjadi itu kita rely kepada internal audit. Tetapi kalau internal control tertanam, kita tetap butuh internal audit. Tetapi dari ujung ke ujung itu adalah sistemnya sudah tertanam. Jadi kalau kita kerja di bank itu mungkin kita udah biasa, tetapi kalau di perusahaan itu belum umum yang namanya batasan wewenang itu tadi. Jadi batasan wewenang itu harus dari ujung ke ujung. Ya. Kemudian ini bekerja secara bersama-sama. Jadi bukan bekerja secara sendiri-sendiri. Contohnya nih, kalau saya punya batasan wewenang, kemudian saya kombinasikan lagi dengan adanya cost center dan budget dan SOP, itu bekerjanya secara bersama-sama. Jadi bukan ini selesai, kemudian baru yang lainnya selesai, baru yang lainnya dijalankan. Kemudian integrated solution. Jadi solution itu tidak bisa bekerja secara bersama, harus secara bersama-sama bekerjanya. Itu juga merupakan integrated, jadi satu kesatuan, ya. Jadi itu ada katakanlah SOP, kemudian ada batasan wewenang, ada cost center, ada budget, ya. Kemudian ada KPI. Jadi itu harus ada integrated solution. Dan dalam beberapa hal mungkin kita harus juga untuk mendesain insentifnya yang tepat. Karena tanpa reward and punishment yang tepat, itu juga tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Sebentar, ini kayaknya ada yang kelewatan. Ini yang untuk ini kita rekapnya ada 3 langkah meningkatkan profit. Jadi ini tadi H itu helikopter, R-nya itu adalah determine root cause problem, dan S-nya itu adalah solution. Ya. Nah, di dalam solution ini saya akan share ada 3 rahasia. 1, ini untuk kita bisa meningkat profit secara masif, sustainable for the long term, itu ada 3 rahasianya. Yang 1 itu struktur organisasi. Makanya itu dari awal saya katakan struktur organisasi itu amat sangat penting. Karena dari struktur organisasi ini kita bisa membentuk suatu sistem, kita bisa membentuk suatu internal control, kita bisa membentuk efisiensi juga. Ya. Ini sangat penting, karena juga di situ nanti ada corporate culture juga. Kemudian yang kedua, itu sistem dan policy. Dan yang ketiga, itu internal control. Nah, ketiga-tiganya ini diperlukan. Dan setiap perusahaan itu tidak ada yang perusahaan yang sama. Internal control yang baik, ya, di banyak perusahaan rugi itu memang internal control-nya lemah. Sehingga kita perlu untuk memperketat.
internal control aja itu tidak akan membuat perusahaan itu increase profit secara masif. Karena ada klien saya, internal control-nya itu watertight, tetapi tetap rugi. Karena ini semuanya ini harus bekerja bersama-sama untuk kita bisa mencapai goal meningkatkan profit secara masif. Nah, ini sebetulnya ada yang tool-tool yang saya tadi sebutkan, itu nanti semua kita bisa pelajari juga di Company Makeover for Massive Profit, buku saya ini. Jadi secara summary, ya, itu tadi kita bicarakan 3 blind spot event best CEOs make. Jadi yang pertama adalah thinking obvious, not Einstein. Kemudian yang kedua, thinking flashlight, not beam. Dan yang ketiga, thinking solution, not system. Ini adalah 3 blind spots yang harus kita avoid. Ya, kalau kita mau mendapatkan hasil yang sustainable, long term profit, ini kita harus hindari. Kemudian kita juga bicarakan mengenai 3 langkah untuk meningkatkan profit. Jadi tadi dengan framework yang 3, kita avoid 3 blind spot itu kita harus menemukan problem yang tepat, itu menggunakan HRS system yang saya founded dan created. Di mana ini akan membantu untuk menemukan akar masalah yang tepat dan memberikan solusi yang tepat. Jadi helicopter overview, determine root cause problem, dan implement solutions. Dan 3 rahasia untuk meningkatkan profit secara masif adalah sustainable for the long term, secara masif sustainable for the long term adalah 1 struktur organisasi, 2 sistem dan policy, 3 internal control, dan ini untuk menuju goal kita increase profits massively. Nah, ini ada 1 quote lagi, saya pengen tutup dengan 1 quote lagi. We cannot solve our problems with the thinking we use when we created the problem. Jadi intinya bahwa untuk mendapatkan solusinya atau untuk kita bisa memecahkan suatu masalah, itu kita tidak bisa menggunakan cara berpikir yang sama. Jadi kita harus mau untuk berubah. Ini tadi apa yang saya bicarakan itu ada di buku saya, di Company Makeover for Massive Profit, ya, di rantai bisnisacademy.com. Dan ini untuk seminar ini, untuk webinar ini saya berikan kupon code, itu harga bukunya sendiri 247.000. Tetapi saya berikan promosi diskon 50.000 dengan menggunakan kode CFA 50. Jadi ini kalau yang mau membeli buku ada diskon 50.000 dan ini hanya sampai besok malam. Ya. Jadi hari ini sampai besok malam supaya diambil kesempatannya. Jadi ini nanti bisa masuk ke rantai bisnisacademy.com. Ini kalau yang buku bahasa Indonesia. Kemudian kalau yang bahasa Inggris rantai bisnisacademy.com English book. Dan kalau ada yang ingin supaya bukunya saya tanda tangan, pada waktu order supaya dikasih catatan minta untuk ditanda tangan. Ya. Jadi kupon code-nya CFA 50 huruf kecil semua. Kemudian selain daripada print book, ini saya juga ada e-book. Ini kalau e-book yang bahasa Indonesia itu di Google Playbook, kalau yang bahasa Inggris ada di Amazon. Kemudian saya juga ada untuk online course, Bulletproof Manajemen Keuangan Procure to Pay, ini juga untuk dalam kesempatan ini, untuk yang ikut webinar ini ada kupon code juga CFA 50, ini nanti bisa dipakai untuk mendapatkan diskon 50.000 juga. Yang ini 347.000 dengan diskon 50.000 menjadi 297.000. Sedangkan bukunya 247.000, diskon 50.000 menjadi 197.000 free ongkir, ya. Terima kasih. Saya buka untuk Q&A, ya. Ya, terima kasih Ibu Lunawati untuk sharing-nya. Sebelumnya saya mau ingatkan untuk semua peserta yang mau mendapatkan e-certificate, bisa mendaftar ke link ini. Nanti saya copy ke chat box linknya supaya nanti daftar ke situ, masukin nama sesuai yang diregistrasi. Oke, ya, selanjutnya kita masuk ke Q&A.
Terima kasih Pak Agus yang sudah bertanya tadi. Bentar. Ya, dari Pak Agus, terima kasih sharingnya Ibu Ronawati, sangat menarik. Izin bertanya, apakah HRS sistem ini applicable untuk situasi pandemik saat ini? Misalnya bisnis turisme yang sedang down. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya HRS ini berlaku untuk semua industri, ya. Satu hal sebetulnya memang katakanlah di satu company yang saya turn around itu dia tidak bisa meningkatkan penjualannya, tetapi tetap bisa turn around $29 juta dalam 1 tahun. Karena kita perlu membenahi di dalam company-nya. Cuman kalau tadi pertanyaannya kalau tourism itu sama sekali tidak ada penghasilan karena pandemi, katakanlah hotelnya tutup, otomatis pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kan tidak ada operasional ya. Tetapi kalau yang dalam situasi pandemi, tetapi industrinya itu sendiri masih berjalan, tetapi dari segi penjualan itu tidak bisa meningkat atau malah mungkin lebih turun, itu masih bisa HRS-nya ini bisa diterapkan karena ini akan memberikan framework untuk bisa menemukan masalah yang tepat. Karena penjualan itu sebetulnya bukan satu-satunya alasan perusahaan rugi. Seperti yang saya ceritakan juga ya, yang bisa turn around $29 juta, penjualannya itu tidak bisa meningkat. Karena kita mempunyai banyak kendala sehingga tidak bisa meningkat. Tetapi perusahaan itu rugi sebetulnya bukan karena penjualannya, tetapi karena di dalamnya itu sistemnya tidak dibenahin. Jadi meskipun perusahaannya katakanlah meningkat, belum tentu juga perusahaannya untung kalau sistemnya yang di dalam itu tidak dibenahi. Dan dalam situasi yang krisis ini sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk melakukan pembenahan. Karena dari segi activity sangat low. Tapi kalau sampai sama sekali tidak ada activity, kayak hotelnya tutup, ya susah kan untuk membenahi ya. Tetapi selama dia ada activity masih bisa kerja, kemudian bisa dibenahi yang di dalam lah, mulai dicari masalahnya apa. Jadi nanti seumpama nanti bangkit bisa jalan gitu udah. Saya harap udah menjawab yang pertanyaannya ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Ibu Ratna. Ada CEO yang beranggapan kebocoran kecil tutup mata saja karena menyelesaikannya membutuhkan sumber daya juga. Bagaimana menurut Ibu? Nah, ini kan sebetulnya tadi ada salah satu yang saya sebutkan adalah corporate culture, ya, budaya kerja. Budaya kerja itu kan dibentuknya dari habit, ya. Kalau kita yang katakanlah kebocoran kecil itu kita biarkan, yang kebocoran kecil kita biarkan, coba kita bayangkan kalau seumpama nih, kita di kantor ada yang buang kertas atau sampah, kita biarkan. Nanti yang lain merasa bahwa membuang sampah oke kan? Dan nobody care untuk pick up. Dan lama-kelamaan kantornya menjadi kotor. Dan itu merupakan suatu budaya. Sama juga kalau itu kebocorannya kecil. Pertama kecil, tetapi temennya mungkin tahu bahwa itu ada temennya yang ngambil, dibiarkan, itu akan menular. Akhirnya makin banyak yang ikut, dan itu menjadi budaya perusahaan. Satu. Kemudian yang kecil, itu karena merasa dibiarkan, itu lama-lama menjadi makin besar. Orang itu kan mencoba ya, jadi 10 nggak ketangkep, coba 15. 15 nggak ketangkep 20. Sampai akhirnya itu besar, menggerogoti perusahaan. Yang pada waktu itu mungkin sudah parah gitu kan. Jadi budaya kerja itu harus ditanamkan secara konsisten. Dan itu terjadi dari habits, dari reward and punishment juga. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita berhubungan sama perusahaan aja kita bisa tahu perusahaannya bagus apa enggak itu dari budaya kerjanya juga. Karena kalau kita seumpama berhubungan dengan customer service, dia semangat, terus dia ingin kayak ada kemauan tuh being helpful, cari solusi, itu kita bisa merasakan. Itu adalah salah satu dari budaya kerja. Ya, silakan yang berikutnya.
Terima kasih, Bu Terima Ros. kasih. Ya, terima kasih Ratna. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ardi. Secara pengalaman Ibu, apakah Ibu Ronawati pernah merekomendasi perusahaan dan atau klien untuk melakukan downsize terhadap bisnisnya? If so, according to your experience, what circumstance would be applicable for that? Itu kalau gini, yang untuk downsize sih tidak downsize secara ini ya. Kebetulan itu satu perusahaan yang saya bekerja, itu kita mempunyai 2 bidang usaha. Ya. Yang satu kita distributor, yang satunya lagi itu adalah power generator. Pada waktu saya masuk itu tidak ada laporan keuangan terpisah. Jadi sebetulnya rugi itu kita nggak tahu tuh perusahaannya yang divisinya mana yang rugi. Apakah power generator ataukah distributor. Ya. Waktu saya masuk itu dari CEO-nya, karena kita juga new management waktu itu, dari CEO-nya itu udah berpikir untuk downsize yang distributornya itu udah mau ditutup. Karena itu mungkin dengan beberapa pertimbangan ya. Jadi mau ditutup. Tetapi juga untuk yang power generator, karena kita mempunyai internal problem dan external problem, itu kita tidak bisa untuk expand. Kita tidak bisa, sulit untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru. Tetapi seperti yang saya katakan, pada akhirnya kita juga bisa turn around. Karena penjualan itu bukan masalah utamanya atau bukan sumber akar masalahnya kenapa perusahaan itu rugi. Tetapi dari segi sistemnya, dari segi budaya kerjanya, dari segi internal control-nya itu yang bermasalah. Dan itu setelah saya benahin, perusahaannya bisa turn around. Saya harap saya menjawab ya pertanyaannya ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian, boleh juga menghidupkan mic-nya kalau ingin bertanya langsung, tidak melalui chat, dipersilakan. Ini sepertinya ada yang chat, itu ada yang nanya ya. Bagaimana menentukan jenis usaha yang dapat memberikan sustainable profit dalam bidang trading? Ya, sebetulnya bidang trading ataukah manufacturing itu sama ya, cuman yang beda itu dari segi operasionalnya. Karena kalau trading kan tidak membuat barangnya sendiri, jadi tidak produksi sendiri. Tetapi yang lain itu perangkat yang lain sama, boleh dibilang sama karena ada bagian procurement, ada bagian HRD, ada bagian accounting dan finance ya. Nah ini di dalam HRS ini itu intinya kita berusaha untuk menemukan sumber akar masalahnya di mana kita bisa optimize profitnya. Sehingga dengan resources yang ada, itu kita bisa meningkatkan profit secara masif. Tetapi itu tadi yang kuncinya saya bilang yang nomor 1 dan nomor 2 yang dari blind spot itu kita harus avoid. Jadi kita harus cari sumber akar masalah yang tepat. Dan dari pengalaman saya, itu masalah itu tidak hanya satu. Biasanya masalah itu kalau sampai perusahaan itu rugi atau untungnya sedikit, masalahnya itu ada beberapa. Makanya itu solusinya harus secara terintegrasi dan secara sistem. Jadi itu bisa itu Pak, yang jawabannya tadi pertanyaannya itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Jawab ya pertanyaannya Pak Fahmi ya. Oh siapa ini? Pak Amir yang tadi Ibu. Pak Amir ya, ini ada lagi ya pertanyaannya. Pak Fahmi, pertanyaan adalah Tool yang sering Ibu pakai untuk Ibu analisa kualitatif saat masuk ke perusahaan baru, apa bisa elaborate lagi mengenai struktur organisasi. Pertama dulu ya Mbak, yang mengenai analisa kualitatif ya saat masuk ke perusahaan baru. Ini sebetulnya lebih banyak, memang kalau yang pertama itu laporan keuangan kita kuantitatif, itu jadi untuk menentukan di mana kita fokusnya. Karena kalau kita seumpama gross profit-nya udah rugi, udah negatif, setelah depresiasi segala macam kita keluarkan masih negatif, itu berarti kita harus fokus nih dari yang atas sampai ke gross profit. Berarti dari penjualan, dari HPP, kemudian berarti yang di HPP itu kan pasti operasional ya. Jadi operasional, SCM-nya, HRD-nya, dan marketingnya itu kita harus fokus ya. Untuk kita secara
kuantitatif. Kalau secara kualitatif, itu sebetulnya kita menemukan masalah itu kalau menurut saya, itu saya lebih banyak kualitatifnya daripada kuantitatif. Karena kalau kuantitatif itu tadi pertama cuma memberikan arahan kira-kira di mana kita mesti fokus. Tetapi itu juga tetap harus kita explore. Karena belum tentu yang kita fokus itu benar gitu kan. Jadi tetap kita explore secara kualitatif. Dengan cara bagaimana? Kita dengan berbincang dengan personelnya, kita lihat dari struktur organisasinya, kita lihat dari aliran uangnya, dari situ baru kita tahu sumber akar masalahnya. Kemudian tadi yang pertanyaannya, dari struktur organisasi apa nih yang dilihat? Nah, struktur organisasi itu kita harus cari struktur organisasi yang efisien, ya. Ada akuntabilitasnya, pelaporannya jelas, internal control-nya bagus, dan yang bisa kita kembangkan kalau usaha kita ini berkembang. Nah, itu ada struktur organisasi yang biasanya saya, kalau usahanya banyak, yang sering saya rekomendasikan, yaitu yang namanya share services. Karena di dalam usaha apapun, itu ada beberapa fungsi yang kita share. Jadi contohnya, bagian pembelian itu pasti semua perusahaan ada. Apakah dia mau trading, mau hotel, mau pabrik, semuanya ada. Kemudian yang kedua adalah finance, accounting, tax. Itu usaha apapun itu pasti ada. Kemudian bagian HRD, legal, itu pasti ada. Jadi untuk bidang-bidang pekerjaan yang kita share dengan banyak bidang usaha, apakah itu dalam bentuk per PT yang beda atau divisi atau apapun, itu kita bikin share services. Itu jauh lebih efisien karena kalau kita bayangkan kita bikin peniti ya. Peniti itu kalau satu orang bikin satu peniti, mungkin satu hari katakanlah dia bikin 50. Tetapi kalau kita masing-masing spesialis, ada yang bikin kepalanya, ada yang bagian potongnya, ada yang bagian mentajamkan, ada yang bagian nekuk. Itu 4 orang belum tentu 200, tetapi bisa jauh di atas 200 karena masing-masing mempunyai spesialis. Ya, satu. Kemudian yang kedua, itu adalah kalau kita mempunyai share services, berarti yang menangani bidang usaha itu dia bisa fokus untuk pengembangan usahanya. Dia hanya perlu fokus di marketing dan untuk operasionalnya aja, untuk produksinya aja. Sehingga itu bisa akan lebih berkembang lagi. Karena kita fokus, apa yang kita fokus itu akan expand. Ya, saya menjawab pertanyaan Pak Fahmi ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Ibu. Ya. Dari Bapak Rahman Untung Budiman. Hambatan terbesar apa yang Bu Rona hadapi ketika mau mengimplementasikan solution atas problem yang sudah teridentifikasi? Terima kasih sebelumnya, Bu. Yang terbesar itu sebetulnya adalah perubahan, Pak. Jadi untuk melakukan perubahan itu tadi, makanya saya kasih yang Einstein yang quotation yang terakhir. Itu sebetulnya yang paling sulit, karena orang itu sangat-sangat sulit untuk berubah. Karena pada awalnya itu pasti banyak yang komplain atas perubahan-perubahan itu. Saya nggak usah ngomong susah-susah. Kita Excel aja, sama-sama Excel, kita ganti versi itu sudah kayaknya udah segan untuk kita upgrade karena kita harus belajar sedikit lagi. Apalagi kalau itu perubahannya cukup substansial. Jadi perubahan itu yang amat sangat menurut saya yang challenge-nya di situ. Jadi kita harus bisa manage, terutama komunikasinya ya. Saya menjawab pertanyaan ya Pak Rahman. Ada lagi? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Amir, seperti yang Ibu ketahui bahwa trading profit marginnya lebih rendah. Bagaimana strategi kita menjaga sustainability-nya? Oke. Sebetulnya ya, kalau trading itu memang profit marginnya kecil. Tetapi kita semua tahu bahwa sebetulnya yang kita mainkan itu volume. Jadi margin kecil no problem, tapi perputarannya cepat dan volumenya besar. Tetapi sebetulnya kaidah-kaidahnya itu sama. Apakah itu perusahaan trading ataukah perusahaan manufacturing, perusahaan jasa itu sama. Makanya itu yang HRS saya ini bisa diterapkan juga. Kalau yang tadi masalah trading profit itu juga kalau volumenya besar biarpun untungnya sedikit juga profitnya bisa besar. Tetapi profit ini kalau tidak dengan dibarengi dengan
infrastruktur, dengan internal control yang baik, dengan sistem yang baik, itu juga bisa menjadi rugi. Ya. Jadi kalau kita bilang kan perusahaan itu ada yang ini ya, yang top line-nya, ada bottom line. Ya. Selain daripada top line ini kita pengennya grow, kalau bisa kan itu makin baik. Tetapi untuk dari antara top dan bottom, ini kan ada tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini yang harus kita untuk kita bisa make over supaya bisa untungnya itu bisa sustainable dan long term. Makanya itu saya bilang apakah dari top line ini naik atau tidak naik, itu bisa dilakukan sejauh kita benahin yang di tengah-tengah. Kalau naik, jelas lebih baik. Kalau penjualannya naik, jelas lebih baik karena hasilnya bisa jauh lebih banyak dan lebih cepat. Menjawab pertanyaan Pak Amir ya. Ya, Oke. oke. Ada lagi? Karena waktu kita sudah mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Desi. Dalam pengalaman Ibu terkait company makeover, bagaimana sistem monitoring dan periodic reporting yang bisa dilakukan untuk melihat efektivitas dan seberapa besar efisiensi yang dicapai dari hasil makeover tersebut? Sistem monitoring dan periodic reporting yang bisa dilakukan untuk melihat efektivitas. Oke, ini sebetulnya gini, untuk yang sistem monitoring dan periodic reporting, itu tadi saya belum saya singgung ya, sebetulnya di buku saya ada, itu karena kan kita untuk bisa sustainable itu kan harus bisa jangka panjangnya itu bagaimana kita monitoring dan kita enforce untuk habitnya itu. Nah, salah satu yang kita pakai toolsnya itu adalah KPI, Key Performance Indicator, dan juga internal audit. Ya. Karena kalau dengan Key Performance Indicator, itu kan sebetulnya goal-goal perusahaan itu harus bisa dirangkum di sana. Kemudian kalau yang tadi periodic reporting, itu bisa juga dimasukkan di sana, di KPI. Jadi KPI itu sebetulnya apa sih yang penting untuk kita bisa tercapai goal kita, dan secara sistem bisa terus jalan, dan bisa terbentuk suatu habit. Karena kalau habit ini udah jalan, itu nanti budaya kerja juga jalan, goal kita akan tercapai. Ini bukunya sangat bagus. Menurut saya ini Mas Book ya, dan ini memberikan panduan juga step by step-nya di situ ada. Jadi apa yang harus dilakukan untuk solusinya yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada semua. Juga bagaimana bisa menemukan sumber akar masalahnya. Iya, oke. Karena waktu kita sudah mendekati 8.30, mungkin dari Ibu Ronawati ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup. Ya, terima kasih banyak. Saya udah sharing bersama ini. Saya harap bahwa apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan memberikan nilai tambah. Ya, untuk kita sustainable long term profit itu pasti impian kita semua, ya. Karena kalau kita bikin cuma one time saving itu tidak akan berjalan lama. Jadi kita maunya supaya bisa sustainable long term profit dengan kita menemukan sumber akar masalah yang tepat dan menemukan solusi yang tepat. Ya. Dan kita terutama yang kita CFA itu kita dibekali dengan kemampuan analytical yang baik ya, sehingga itu sangat-sangat berguna dalam kita untuk company makeover ini. Dan buku ini saya tulis dari pengalaman saya yang sudah terbukti, dan saya pengen bisa untuk berbagi juga ya, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi saya rekomendasi untuk membaca buku saya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Iya. kami Terima kasih mengadakan. banyak. Silakan, John. Oh ya, sorry. Oke, terima kasih banyak Ibu Ronawati atas sharing-nya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah datang. Kami juga akan mengadakan webinar selanjutnya yang berjudul Indonesia Taxation Related to Individual. Mungkin Ibu Dewi mau sharing lebih lanjut. Mungkin ada kisi-kisinya. Terima kasih. Untuk yang akan berpartisipasi dalam webinar, silakan registrasi di link yang sudah saya share di dalam chat. Kami juga akan posting di sosial media. Silakan mengisinya. Kami sudah share linknya.
Terima kasih, itu saja. Mohon semua nyalain videonya, kita mau ambil foto. Bukan begitu, ya terserah lu. Ayo, siapa lagi yang belum? Nyalakan fotonya. Kamu nggak bisa, enggak. Ya, kasih 1 menit lagi. Ada. Dia buka makanannya, dia ludahin begitu. 1, Ya terserah dia. Aja. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Masih? Yuk, Belum semua? makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Ronawati. Ya, selamat malam semuanya. Nah, Selamat malam. Sehat selalu.